Shalom. Saya mengajak kita semua membuka dalam Injil Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Dari Injil Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kata seteru di sini dari bahasa aslinya ekros, artinya musuh. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua tahu apa arti Kristen. Bukan hanya label agama. Bukan secara hukum legal. Agama ini yang diakui di dalam negara ini sebagai agama yang sah. Kita banyak disebut sebagai sebutan dengan panggilan orang Kristen. Kata Kristen ini sebutan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada awalnya ketika berdirinya gereja. Pertama kali muncul di kota Antioquia. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Pertama kali disebut Kristen. Ditujukan kepada murid-murid yang belajar Injil. Yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Mereka disebut Kristen yang dalam bahasa Yunani Kristianos. Menjadi pengikut Kristus. Oleh karena perilaku mereka seperti Yesus. Dan mereka memperjuangkan kepentingan Yesus Kristus. Maka mereka disebut Kristen. Sebutan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini muncul karena fanatisme orang-orang percaya pada waktu itu yang begitu tinggi sekali dan antusias. Fanatisme mereka ini terhadap Yesus begitu tinggi. Orang menjuluki Kristen. Padahal di sisi lain sebutan itu sebagai olok-olok. Pengikut Kristus, pengikut Yesus, anak tukang kayu. Itu olokan. Banyak orang merasa hari ini juga, saat ini nih, kekinian pada zaman ini. Di tahun 2022, kita bangga disebut orang Kristen. Tapi ada juga tidak sedikit yang malu. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada mulai senyum. Mengapa? Ada orang merasa bangga karena kita merasa, kalau orang Sunda bilang, merasa memiliki surga. Sudah yakin masuk surga. Karena dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia memberikan jaminan kita akan masuk ke dalam surga. Kristen. Lalu orang Kristen menyinyir orang lain yang menganut kepercayaan lain masuk neraka. Kristen. Banyak orang Kristen mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Padahal mereka tidak mengerti isi Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tadi sudah merasa kata orang Sunda. Merasa memiliki surga dan keselamatan. Tetapi gak mengerti isi Injil. Baca Alkitab tidak. Doa juga tidak. Itu pun juga kalau di gereja. Kebanyakan orang Kristen demikian.
Gaya hidup orang Kristen di masa kekinian lebih banyak dipengaruhi oleh era postmodern. Kekinian saat ini. Apa saja serba modern. Serba globalisasi, serba teknologi yang mendukung. Coba kalau dibandingkan dengan pada zaman dulu. Ketika Paulus ini hidup. Kristen mula-mula tidak sama seperti Kristen kekinian. Setuju Bapak Ibu? Makanya kekristenan itu bisa hilang. Kekristenan itu bisa jadi palsu. Mereka tidak mengerti inti Injil, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, itu ayat yang buat orang-orang zaman dulu. Padahal itu masih berlaku buat kita. Banyak orang Kristen takut mati. Padahal kalau dia menghidupi Injil, dia mengerti siapa itu Yesus, dia tidak takut mati. Artinya tidak konyol ya Bapak Ibu ya. Tidak konyol. Dia berani hidup untuk memuaskan dirinya, tapi tidak berani mati untuk Kristus dan pekerjaannya. Lebih mementingkan cari hidup daripada memberi hidup bagi orang lain. Nah, kebanyakan orang ketika menjadi Kristen, dia dangkal untuk mengerti. Waktu Paulus menyatakan ini, ikutilah teladanku. Bapak Ibu lihat di pasal sebelumnya. Beliau pun juga belum sempurna, tapi dia mau belajar. Ikuti teladanku. Kita yang masa kini hidup pun juga mesti bilang, ikuti teladanku. Dengan cara hidup kita, orang akan meniru cara hidup kita. Betul enggak? Anak-anak akan mengikuti teladan orang tuanya. Setuju ya? Mantu juga akan melihat mertuanya. Mertua akan melihat anak-anak dan menantunya. Kita akan melihat meniru figur. Kebetulan background saya pendidikan. Jadi ketika saya menulis buku Pak Anak, Pak Remaja, dan Pak Dewasa. Saya katakan di sini sejak masa kanak-kanak. Dia masuk di dalam kandungan ibunya. Dia sudah meniru figur yang diturunkan, diwariskan oleh orang tuanya. Setuju ibu-ibu ya? Dia akan diwariskan. Dia meniru. Dia tidak bisa menolak. Oh, aku tolak, aku meniru figur yang di sana. Tidak bisa, diturunkan secara gen. Ketika dia lahir, dia meniru apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Papa. Belajarnya, papa. Belajar pelan-pelan. Nggak mungkin otomatis dia bisa berbahasa Inggris. Kalau orang tuanya orang tua dari Jawa Barat. Nggak bisa. Dia akan meniru, dia belajar sudah dengan sosio budaya yang setempat. Dia ajarkan. Dia mulai tumbuh remaja, dia meniru figur, dia lihat figur sekelilingnya. Siapa teman-temannya. Dunia apa yang dia terima, ditawarkan oleh dunia, disodorkan, lalu dia adopsi. Dunia barat, dunia Eropa, dunia luas, globalisasi. Termasuk kita orang-orang dewasa meniru. Tetapi harusnya kita meniru figur yang satu yang agung. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harusnya itu figur yang kita tiru. Yang sempurna, yang perfect. Yang mulia, yang tidak ada cacat celah. Jangan kita meniru dunia. Kalau kita meniru dunia, kita pasti banyak cacat. Dunia menawarkan apa? Ayo ikut. Oh masih belum ini, masih belum itu. Oh belum punya ini, belum punya itu. Itu enggak salah. Tetapi kita mesti tanya Tuhan. Setuju? Tanya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Karena kita seiring waktu makin bertambah dewasa. Secara rohani. Ya secara biologis usia kita makin bertambah. Rohani pun juga makin bertambah dong. Betul enggak? Kalau masih kanak-kanak ya pernah saya sampaikan. Mami balon, mami balon. Kasih balon. Mainan. Mami beliin. Coba anak usia 40 gandengan dengan maminya. Mami balon. Mami takut, malu. Anak sudah usia 40 tahun. Usia kita secara biologis berapa tahun? Masih seperti apa? Harusnya kekristenan kita menunjukkan yang seperti Paulus tadi katakan. Bukan mengingini hal-hal duniawi.
Kristen tapi tidak menghormati orang tua, pasti kekristenannya sudah hilang dan usang. Kristen tapi tidak sayang dan mengayomi mertua, mantu, anak, cucu, dan sesama. Kristen tapi masih menyontek, plagiat, menguntil, korupsi, nepotisme. Ada saja di mana saja orang untuk mencari keuntungan secara pribadi. Kristen, dan boleh saya katakan termasuk pendeta. Saya juga pendeta. Makanya takut. Saya berpikir, mau khotbah lagi enggak? Karena ketika saya makin banyak berkhotbah, makin banyak mesti saya lakukan. Mungkin saya akan lebih banyak cancel, Pak. Takut. Takut. Sebenarnya kekristenan ini yang oleh kebanyakan orang-orang percayai, yang dijalani, yang dianut, diyakini, dipercayai, adalah kekristenan yang semu, Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh saya sebut sebagai Kristen yang palsu. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan pseudo, palsu. Karena cara dan gaya hidup mereka masih dalam kategori penuh dengan corak warna keduniawian. Itu Paulus tadi katakan. Dan moralisme yang menjadi seteru salib Kristus. Moralisme orang-orang Kristen lebih jahat loh daripada orang-orang dunia. Bapak Ibu bisa koreksi nanti. Saya berpikir apakah akademisi saya ini bisa dipertahankan. Saya jadi takut. Jadi gak usah pakai titel. Gak usah pakai titel. Malu-maluin nanti. Bukan malu-maluin diri saya sendiri. Orang tua, nama baik, alma mater atau institusi. Mempermalukan Tuhan. Mempermalukan siapa yang disebut dengan Kristen. Kristus. Oleh karena perbuatan kita. Banyak contoh misalkan air pam yang tidak mau tinggi nilainya. Orang sodok-sodok. Ya, di meteran gitu ya. Ada saya dengar begitu. Listrik gak mau tinggi nilainya. Ya akal-akalin. Kristen. Loh. Gak mau mahal ya jangan pakai listrik. Pakai tenaga surya. Begitu. Ini hanya contoh, tidak maksud menghakimi Bapak Ibu. Ada banyak hal yang mesti kita harus jujur, sejujur-jujurnya. Karena kita hidup di dalam Kristus. Nah, berat kan? Berat. Harus jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Tapi bukan berarti polos terbuka sebuka-bukanya, tidak. Katakan ya itu jika iya, betul kata Injil. Katakan tidak jika itu tidak. Tapi orang masih memoles-moles. Oh masih bisa. Poles. Itu bukan mobil dan kendaraan didempul, dipoles-poles. Kalau kebenaran itu putih. Dia tetap putih. Dia bukan abu-abu atau hitam. Makanya kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Garam asin tidak. Itu kan rasa, cita rasa. Terang. Ya harus bersinar, cemerlang. Kalau terang di tengah-tengah siang bolong, gak ada guna. Tapi terang ketika di dalam kegelapan, pasti berguna. Bermanfaat, memberkati banyak orang. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Ini ditunjukkan kepada siapa? Tetapi kamu bukan demikian. Orang Kristen pada waktu itu. Dan ketika saya membaca ini juga ditujukan buat kita. Kenapa?
Kamu telah belajar mengenal siapa? Kristus. Masalahnya Kristus yang mana? Ada banyak Kristus. Kristus yang palsu. Yang diajarkan oleh banyak hamba Tuhan, oleh gereja, oleh dunia. Dunia akan menyodorkan loh. Kristus yang palsu. Tiba pada waktunya nanti. Tiba pada waktunya. Sekarang mungkin belum kelihatan, tapi kita kalau peka, Roh Kudus akan bimbing. Dunia sesungguhnya sedang menyodorkan Kristus yang palsu. Ya, begadang, berdoa, Tuhan sembuhkan darah tinggiku. Loh, kamu begadang, untuk apa begadang? Kamu doa supaya Tuhan sembuhkan. Itu resiko tanggung kamu sendiri. Makan sate, kambing, wah sebanyak-banyaknya. Darah tinggi, Tuhan tolong turunkan darahku. Loh kamu yang makan, aku yang sembuhkan. Pengertian kita tentang Kristus masih dangkal. Kristus yang palsu disodorkan oleh dunia untuk meminta kekayaan. Meminta pemenuhan hidup. Padahal malas bekerja. Tidak ringan tangan tapi berat tangan. Kristus yang palsu disodorkan oleh dunia. Kalau Kristus yang asli, yang sesungguhnya, yang original. Bekerja, bertanggung jawab. Setuju gak Bapak Ibu? Gak pernah kekurangan. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Betul. Kalau kamu ya harus bekerja, bertanggung jawab. Tapi bukan berarti orang Kristen kaya raya akan diberkati engkau. Itu bukan pengajaran GSKI. Tidak. Kita harus bertanggung jawab. Yang berikutnya, kita hidup suci, hidup benar. Setuju? Itu yang diajarkan. Kenapa? Karena kita tidak tercemar dengan hawa nafsu duniawi, dengan segala macam kecemaran dikatakan tadi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 tadi. Kita harus hidup kudus, hidup berkenan. Dari menit ke menit, dari detik ke detik ke menit. Sepanjang hari. Terus kepada Kristus kita ada connect. Ada connect. Handphone kalau nggak ada connect, udah mulai galau. Setuju nggak? Galau. Lihat-lihat sebentar lagi. Ya, mana tanda barnya tuh turun. Aduh udah galau. Cari-cari tempat. Apalagi nggak 4G. Apalagi yang 5G. Aduh udah galau. Nanti WA terpending. Saya pernah WA terpending. Besok baru masuk. Memang jaringan. Itu baru WA lu kalau kita terpending untuk kita connect dengan Allah. Nyawa sia. Kita bisa binasa. Maka kita mesti berjaga-jaga karena waktunya semakin dekat Bapak Ibu. Dekat. Kita harus ikat pinggang. Harus hemat. Krisis akan datang. Jangan takut. Anak Tuhan dipeliharanya. Tapi bertanggung jawab loh. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kekristenan itu sebenarnya menunjuk satu proses. Dari kehidupan seseorang yang makin seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Memuliakan. Betul. Kita berjuang sama-sama yuk. Kalau orang muda bilang kui. Betul ya orang muda ya. Kui itu artinya yuk gitu loh. Dibalik. Kita gak boleh woles hidup ini. Woles itu slow. Anak muda itu bahasanya. Kita gak boleh woles untuk hidup ini. Kita harus kekeh. Coba Bapak Ibu. Kalau jalan-jalan keluar negeri atau keluar kota, pengen barang sesuatu kekeh nggak mau beli? Kekeh ya, kekeh, mesti beli nih. Nyesel nanti kalau pulang nggak beli, betul? Coba pernah nggak kita orang Kristen kekeh untuk hidup suci, hidup benar di mata Allah? Harusnya kekeh, kekeh, mau berjuang untuk tidak berbuat dosa. Pak, tak ada gading yang terletak, itu betul, itu pepatah. Kita mau berjuang seperti Kristus. Tidak bercacat, tidak bercela. Waktu Yesus turun ke dunia, dia manusia loh. Manusia loh. Dia berjuang loh. Alkitab mengatakan dia mati. Dan Allah Bapa membangkitkan. Betul enggak?
Dia tidak bangkit sendiri, dibangkitkan karena hidup suci. Kita juga harus mau hidup suci. Amin. Diberi kuasa dia menjadi Tuhan bagi kita semua. Kita harus hidup suci. Kita akan diberi kemuliaan nanti. Ketika dia datang sebagai raja, kita akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Hebat ya. Binatang tidak, yang lain tidak, hanya manusia. Kalau dia hidup benar, hidup suci. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak ditandai, makin menjadi seperti Kristus, itu berarti dia Kristen palsu. Kristen palsu bisa saja siapa saja, mungkin juga saya. Hamba Tuhan yang palsu. Cuma hanya di belakang mimbar hebat, bicara dan menyampaikan. Tapi saya harus praktekkan itu. Harus praktekkan, ejawantakan di dalam keseharian. Kita seringkali kan keras, betul kan? Keras kepala, keras hati, keras maunya, betul? Kalau udah mau, mau. Kenapa kita enggak kalau udah keras mau hidup kudus, mau hidup benar, keras? Pernah coba enggak? Kalau udah mau handphone atau alat elektronik, keras banget pengen beli, mesti dapat. Yuk kita keras dong. Keras untuk hidup benar. Anak-anak muda nih, banyak anak muda di sini. Jangan lagi nyontek. Jangan lagi plagiat. Saya juga dosen. Geram juga kalau lihat mahasiswa menyontek. Jangan dong. Kristen. Iya, jangan lampu merah dibablas. Jangan dong, kita Kristen. Orang kan gak lihat motor kita. Kalau gak ada salibnya kan gak ketahuan. Udah ada salib, ada tulisannya glory, glory, haleluya. Bablas lampu merah. Solideo mobilnya tulisannya stikernya besar-besar. Samping sana, lewat. Itu kalau saya ke kanan dikit, udah. Lagunya belakang, langit biru. Ada mahkotaku. Sedikit lagi kalau saya belok ke kanan dikit. Solideo. Lah siapa itu kalau Solideo bukan orang Kristen? Nggak tahu siapa dia, tidak menghakimi. Kita malu dengan simbol-simbol kekristenan kita. Betul Bapak Ibu ya? Simbol-simbol salib. Tapi caci maki orang di pasar. Ini pernah saya lihat. Ibu ini marah-marah, saya lihat ini aja menonton karena banyak orang melihat. Tapi yang menjadi perhatian saya, ada salib di sini kalungnya. Aduh, jadi malu beta. Malu sendiri saya tinggalin dah. Kamu itu urusan kamu sendiri deh. Mempermalukan Tuhan. Kita Kristen memang serba salah. Benar, disalahkan. Sudah benar, diomeli, difitnah. Ya sudah, mengalah saja, pikul salib. Diomel-omelin, dicaci maki. Saya pernah dicaci maki orang, diomel-omelin 1 jam. Kalau kita nonton penyanyi lagu pop namanya Chrisye, 1 jam bersama dengan Chrisye, mungkin enak. Kalau yang hobi lagu-lagu pop, Bruri Peso 5, enak kan 1 jam bersama dengan Bruri Peso 5. 1 jam diomelin. Tapi untungnya sudah mendengar suara kebenaran. Jadi saya diam saja termangu. Kenapa saya diam saja? Dulu enggak bisa saya diomeli. Wah jangan diomeli. Kaki diinjak. Sumpah serapah keluar. Tapi kita harus berubah Bapak Ibu. Amin. Memang prosesnya enggak cepat langsung instan. Enggak. Butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Tapi kita harus mulai dari sejak sekarang. Tidak tinggal diam. Ya Kristennya biasa-biasa saja. Enggak. Kita mau berjuang. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Ngomongnya Kristen, ngomongnya firman. Tapi masih kejar-kejar keduniawian. Nanti ketika berada di pengadilan Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kita tidak diginosko Bapak Ibu, jangan dong. Jangan. Beberapa hari yang lalu saya pergi keluar kota bersama dengan rombongan. Di
Di setiap tempat yang kami datangi pasti ada teritorial kuasa kegelapan. Betul ya? Di mana saja. Di gereja juga ada, kita aja nggak melihat. Di pojok sana dia lagi nongkrong gitu. Mana ini orang Kristen yang lagi mau diincer nih. Ada dia mah. Di mana saja. Dan dia nongkrong juga di kepala kita nih. Di dalam otak kita. Iblis maksudnya nongkrong di sini dia. Dia menyesatkan cara berpikir kita. Kita harus isi dengan firman terus, firman terus, firman terus, firman terus, firman terus, connect terus, connect terus. Dia ada, dia kabur, lihat kenapa? Karena kesucian hidup kita. Takut, bukan kita menghindar, ya udahlah kita menghindar karena ada orang-orang tertentu yang kita jagai. Ya udah, itu bukan daerah saya, nggak apa-apa. Tapi ingat satu hal, nanti ketika dia datang sebagai raja, binasa. Mereka masih mengenakan kedagingan untuk memuaskan hasrat semata. Sepatutnya sebagai orang percaya mutlak mengenakan Kristus di dalam diri kita masing-masing. Mau Bapak Ibu? Mau? 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Yesus harus nyata dalam tubuh kita, dalam hal lahiriah kita, dalam raga ini. Karena dalam bahasa aslinya tubuh ini soma. Dalam ayat ini soma artinya tubuh, lahiriah, raga kita. Membawa kematian Kristus dalam tubuh kita senantiasa hari demi hari. Amin. Dimanapun kita berada, mau di pasar, mau di rumah, di kantor, tempat pekerjaan, orang-orang muda di sekolah, di kampus, dimanapun, termasuk di 21, dimanapun, nggak ada polisi, nerobos, ya tentatif ya, kalau tengah malam mungkin sepi ya jangan berhenti juga, boleh. Tapi kalau siang malam begini lagi rame, terobos aja nggak ada polisi, jangan dong. Kristen, polisi juga nggak nanya kamu agamanya apa, enggak. Tapi mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kata kehidupan di sini zoe, bukan bios. Zoe, hidup yang bermakna, yang sesungguhnya itu makin nyata. Kata di awal, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh. Kata senantiasa itu pantote, artinya selalu, sepanjang waktu, setiap waktu, every day, anytime. Setiap waktu, selalu. Saya ingat lagu itu. Selalu untukmu, selalu untukmu. Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perbuat. Buat siapa? Senantiasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh ini. Kristen cuma KTP, ditinggal di rumah. Tapi perbuatan kita dalam keseharian, Tuhan melihat loh. Malaikat juga melihat dari jauh, oh begitu ya sikap kamu ya. Karakter kamu ya, dari tahun ke tahun tidak berubah ya. Apalagi ada labelnya, pendeta lagi. Aduh takut juga saya. Ngeri. Makanya lebih memilih diam. Kalau orang muda bilang apa pakai bahasa digiagam. Mendingan diam deh. Diam aja. Gak usah membalas, diam saja. Disapa, ya oke. Udah gak usah banyak bicara. Digiagam. Itu bahasa anak muda Bapak Ibu.
Bahasa Gedi Ageng. Orang percaya mutlak mengenakan Kristus di dalam dirinya. Dalam segala perilaku, sikap, perbuatan, dan karakter. Mengenakan Kristus dalam diri ini tidaklah instan. Tadi yang saya katakan, butuh proses. Perlu proses yang panjang. Tapi kalau tidak dimulai dia sekarang, tidak mulai start, kapan? Kan manusia Pak masih menginjak bumi. Ya, kalahkan kedaginganmu. Kalahkan kedaginganmu. Kalahkan egomu. Jangan bilang karena pendeta atau karena strata pendidikan. Kalahkan kedaginganmu. Apa yang Tuhan mau perintahkan untuk kau lakukan. Bahaya Pak kalau kita makin peka dalam Tuhan. Kita gak bisa buat apa-apa, kita tunduk submit kepada Dia. Tunduk saja, ya kita lakukan. Harus begitu memang. Mutlak mematikan segala kedagingan yang berunsur fana, yang tidak mendatangkan keselamatan. Hidup dalam kesucian untuk membenci dosa dan segala unsur duniawi. Harus kita tanggalkan. Menanggalkan manusia lama, sinful nature. Dan mengenakan manusia baru, divine nature. Harus. Waktunya semakin dekat Bapak Ibu. Nanti ketinggalan, nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Nanti gerbang sudah keburu ditutup. Mana pelitaku, mana minyaknya. Mana minyak? Mana minyak? Tidak mungkin orang Kristen penuh dengan minyak itu dari sana. Kalau hidupnya tidak suci. Orang minta doa, altar call, yuk tumpang tangan, yuk penuhi dengan Roh Kudus bahasa roh. Nggak mungkin penuh instan pada hari itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin, saya juga pelajari itu. Nggak mungkin. Dari hari ke sehari hidupmu bagaimana? Dari hari ke sehari hidup kita bagaimana? Kalau masih dengan cara duniawi, jangankan penuh. Satu titik pun tidak nempel dalam dirimu. Kita harus hidup benar di mata Tuhan. Amin. Roh Kudus akan penuhi kita. Penuhi. Penuhi. Dari hari ke sehari. Sampai luber. Orang minta kepenuhan dengan bahasa roh. Bukan saya katakan tidak penting. Itu penting. Itu yang Roh Kudus yang punya kehendak. Allah Bapa yang punya kehendak untuk memberikan itu. Tapi lebih daripada itu kita mau hidup benar, hidup suci. Amin. Saya tidak menghakimi beberapa orang yang bisa berbahasa roh. Tetapi kelakuannya tidak menunjukkan seperti itu. Saya banyak melihat. Saya banyak melihat. Saya kira Bapak Ibu juga melihat. Menyaksikan bukan? Saya melihat. Oh jadi bukan tidak penting. Penting. Tapi harus ada makna yang Tuhan percayakan untuk kita gunakan. Harus bermakna. Nah sekarang yang paling penting apa? Kekristenan kita dong. Labelnya Kristen. Harus kita tunjukkan bermakna bagi orang lain. Amin. Ini butuh proses. Saya mengajak yuk. Kita mau berubah amin. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Kalau tidak kita akan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Nanti ketika dipanggil Tuhan. Kamu siapa? Kamu ngapain kemari? Gak kenal. Sono, bagian di sono. Begitu bagian di sono. Ibu sudah welcome. Aku kenal kamu. Kenapa? Aku udah incer kamu dari dulu. Udah incer. Udah jadi target. Oh kamu ditolak sono kan? Kemari ke dia. Kita tidak mau ikut dengan dia. Kita mau ikut Yesus. Karena kita pengikut Yesus. Kita harus hidup benar. Kita mengikuti jalannya. Ajarannya. Mengikuti pribadinya. Mengikuti teladannya. Amin.